Dewa Perang Ye Shikai. Bab 111. Ye Shikai sedang dalam suasana hati yang baik. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi Su Ziking pelajaran. Gadis kecil ini telah mengganggunya di rumah dengan mengandalkan Su Qingyu, dan sekarang dia ingin menggunakan ini untuk menekannya. Dia terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Aku bahkan tidak memberimu peringatan, tapi kamu memanfaatkanku. Lalu bantu aku menyiapkan teh dan air di rumah selama 3 bulan lagi, dan pijat kaki dan punggungku sesekali. Ye Shikai meletakkan kakinya di atas meja, tampak seperti taipan lokal, dan Su Ziking seperti pembantu kecil. Ye Shikai diam-diam senang karena dia akhirnya bisa merawatnya dengan baik. Ayo, pijat kakiku. Kakiku akhir-akhir ini terasa sakit. Ye Shikai meregangkan tubuhnya dan berkata, "Kakak ipar sialan." Su Ziking bergumam pelan, dengan ekspresi enggan di wajahnya. "Ada apa? Kamu tidak mau? Kalau begitu biar aku tanya saja pada adikmu." Ye Shikai berpura-pura mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon. "Tidak, tidak." Su Ziking melangkah cepat ke depan dan memukul-mukulkan kakinya, tampak seperti ingin memakan dirinya sendiri. Han Ruoyao tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat ini. "Hei, Paman, temanmu tampaknya sedang dalam masalah." Han Ruoyao melihat ke arah bar dan berkata pada dirinya sendiri. "Masalah apa?" Ye Shikai menoleh dan menatap Li Mengmeng. Pada saat ini, ada beberapa pemuda yang tampak seperti gangster di sekitar Li Mengmeng. Mereka mengepung Li Mengmeng. Dilihat dari ekspresinya, dia tampak sedikit panik. Ye Shikai tiba-tiba menjadi waspada. Siapakah yang begitu buta hingga berani menggertak Li Mengmeng? Ye Shikai segera berdiri dan berjalan menuju tempat itu. "Cantik, bagaimana kalau minum bersamaku?" kata seorang gangster dengan rambut dicat hijau. "Ya, minumlah bersama saudaraku, dia akan memberimu tip," kata penjahat lainnya. "Maaf, aku tidak mau minum bersamamu." Li Mengmeng menolak dengan dingin. Meski awalnya dia sedikit panik, dia segera tenang. Dia tahu bahwa ada berbagai macam orang di bar itu dan tidak dapat dihindari untuk menghadapi situasi seperti itu. "Cantik, jangan tolak roti panggangku lalu minum yang tak sesuai," kata gangster berambut hijau itu dengan nada mengancam. Salah satu tangannya yang kotor telah menyentuh tangan kecil Li Mengmeng. Tampaknya dia akan menggunakan kekerasan. "Keluar dari sini!" Li Mengmeng berteriak dan menepis tangan gangster itu. Seorang pelayan di sebelahnya melihat ada sesuatu yang salah dan bergegas maju untuk menghentikan orang-orang ini, tetapi segera dihadang oleh 2 gangster. "Kau benar-benar pemarah. Biar ku beritahu, siapa yang berani tidak memberiku muka di sini, dasar wanita bau." Gangster berambut hijau itu kesal dengan perilaku Li Mengmeng. Dia tidak menyangka kalau amarah Li Mengmeng begitu dahsyat. Dia mengangkat tangannya dan memegang erat lengan Li Mengmeng. "Ah!" Li Mengmeng mulai berteriak. Penonton di lantai dansa juga memperhatikan hal ini. Musik berhenti dan mereka semua melihat ke sini, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar untuk menghentikan mereka. Para petugas keamanan di bar melihat ada yang tidak beres dan juga datang ke sini. Dalam kepanikan, Li Mengmeng mengambil pisau buah di atas meja dan memotong telapak tangan pria itu, dan darah pun langsung mengalir keluar. "Jika kau berani mencakarku, aku akan menghajarmu sampai mati." Pria itu sangat marah karena ia benar-benar disakiti oleh seorang wanita. Dia mengangkat telapak tangannya ke udara, ingin menamparkan Li Mengmeng. Pada saat itu, kilatan cahaya melesat lurus ke arah telapak tangan lelaki itu, melewati. Ah! Lelaki itu langsung menjerit bagaikan babi yang sedang disembelih, mukanya pucat pasi, dan tangan yang tergores langsung berdarah dan berkedut terus-menerus. Cahaya putih itu begitu cepat sehingga hampir tidak seorang pun menyadari dari mana asalnya. Adik-adik yang ada di sekitar laki-laki itu pun ikut bingung, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, lalu melihat ke sekeliling. "Siapa itu? Keluarlah." Pria itu menundukkan kepalanya, seperti mencari sesuatu. Dia melihat ke arah meja bar dan akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah koin. Inilah benda yang baru saja menusuk telapak tangannya. "Saya berhasil melakukannya." Pada saat ini, suara samar terdengar dari belakang kerumunan. Semua orang berbalik dan memandang Ye Shikai seolah-olah dia adalah seorang penyelamat. Ye Shikai melangkah maju perlahan, dan semua orang minggir untuk memberi jalan baginya. "Saya berhasil melakukannya." Ye Shikai datang di depan gangster itu dan perlahan menyalakan sebatang rokok. Ketika Li Mengmeng melihatnya datang, matanya langsung berbinar dan dia sangat mengaguminya. Sekarang dia adalah pelindungnya. "Dasar bocah nakal, beraninya kau menonjol." Pemimpin geng itu tampak marah, dan adik-adik di belakangnya juga siap bergerak. Namun,
Melihat koin yang dengan mudah menembus telapak tangannya tadi, dia menjadi ragu-ragu. Mungkinkah seseorang yang dapat melakukan hal ini dengan mudah adalah orang biasa? Jadi, mereka masih takut padanya. Dia adalah temanku. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan membayar harganya. Yesike menjentikkan puntung rokoknya dengan pelan, lalu cahaya keperakan terpancar dari puntung rokok itu, langsung mengenai kening gangster berambut hijau itu. Aura pembunuh dan darah menyemburat, tatapan matanya yang dingin menyapu para gangster, membuat orang-orang bergidik. Pada saat itu datang pula 7 atau 8 orang petugas keamanan yang dipimpin oleh seorang laki-laki berpakaian hitam yang berpenampilan jangkung dan perkasa. Ketika gangster berambut hijau itu melihatnya, dia langsung menghampirinya dan memeluk pahanya seolah-olah dia telah melihat ayahnya sendiri. Saudara Cheng, kamu harus membelaku. Orang ini benar-benar menyakitiku. Si rambut hijau tampak menyedihkan, sangat kontras dengan sikap agresifnya tadi. Lelaki berpakaian hitam itu menatapnya dengan ekspresi bingung. Yesike juga sedikit penasaran mengapa dia menatapnya seperti itu. Keduanya saling berpandangan, dan Yesike merasa bahwa pria itu tampak agak familiar. Lelaki berpakaian hitam itu maju 2 langkah dan mengamati dirinya sendiri dengan saksama. Setelah 2 atau 3 detik, dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran mendadak. Tindakan ini membuat gelas semua orang pecah ke tanah. Ayah! Pria itu menamparkan keras wajah gangster berambut hijau itu. Gangster berambut hijau yang tak berdaya itu terjatuh ke tanah, tampak bingung. Adik-adiknya juga bingung harus berbuat apa. Mengapa dia memukul orang-orangnya sendiri? Bajingan, kau bahkan tidak mengenali Tuan Ye, tapi kau berani menyentuh orang-orang Tuan Ye. Kau hanya mencari kematian. Ayo, seret dia pergi. Pria itu memberi perintah, dan 4 atau 5 pria berpakaian hitam bergegas keluar dari belakangnya dan menyeret si rambut hijau pergi. Semua orang tercengang. Pria itu berjalan ke arahnya sambil tersenyum, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya orangnya Nona Luo. Saya benar-benar minta maaf karena beberapa lalat telah mengganggu keanggunan Anda. Bab 112. Setelah mengatakan ini, Yesike akhirnya ingat siapa pria di depannya. Tidak heran dia tampak familiar. Bukankah dia salah satu pengawal Luo Shiki? Dia ingat saat terakhir kali Poison Crow datang untuk membunuhnya, dia berada di sisi Luo Shiki, melindunginya dengan ketat. Karena dia adalah pengawal Luo Shiki, dia pasti cukup mengenalnya. Dia pasti telah melihat hubungan ambigu antara dia dan Luo Shiki terakhir kali. Mengira bahwa bar malam gelap ini adalah bisnis Luo Shiki, bar ini pasti dilindungi oleh orang-orang Luo Shiki. Awalnya ia ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan keindahan tersebut, namun tanpa diduga ada seseorang yang menolongnya untuk memecahkan masalah tersebut. Tapi ada baiknya begini, ada yang membantunya menyelesaikannya, jadi dia tidak perlu mengerjakannya sendiri. Yesike memberikan sebatang rokok kepada pria itu, dan pria itu dengan senang hati menerimanya. Tuan Ye, kadang-kadang ada bajingan seperti itu di bar. Saya tidak menyangka kali ini mereka akan menyinggung teman-teman Tuan Ye. Yakinlah, Tuan Ye, saya pasti akan menghukum orang-orang ini dengan keras. Kata pria itu. Tuan Cheng. Yesike teringat bahwa gangster berambut hijau itu baru saja memanggil pria ini saudara Cheng. Nama saya Cheng Yi. Tuan Ye, panggil saja saya Ah Cheng. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan nada yang sangat hormat. Baiklah, Ah Cheng, aku akan pergi menemui temanku. Yesike menunjuk Li Mengmeng yang tidak jauh dari sana. Dia pasti ketakutan tadi, dan dia pun mencakar gangster itu. Cheng Yi sedikit khawatir ketika melihat pemandangan ini. Dia mengetahui hubungan antara Luo Shiki dan dirinya sendiri, dan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kekuatan yang ditunjukkannya saat berhadapan dengan Poison Crows. Kalau temannya ketakutan di tempat Cheng Yi pasti akan malu. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Yesike berjalan ke bar, menepuk punggung Li Mengmeng dengan lembut, dan berbisik untuk menghiburnya. Tidak apa-apa, Saudara Xiaokai, terima kasih telah datang menyelamatkanku tadi. Li Mengmeng kembali sadar. Padahal dia hanya panik sesaat ketika menghunus pisaunya tadi. Begitu dia melangkah maju, yang ada hanya kekaguman di matanya. Sekarang melihat orang-orang itu telah ditarik pergi, dia merasa lega. Dasar jalan kecil, kau masih saja mengucapkan terima kasih padaku. Yesike berkata sambil tersenyum. Dia memiliki keinginan alami untuk melindungi saudara perempuannya yang telah bermain bersamanya sejak kecil. Adalah wajar dan emosional jika dia harus melindunginya. Nona Li, saya minta maaf karena membuat Anda takut. Ini sedikit kompensasi, terimalah.
Cheng Yi lebih peduli untuk menghibur Li Mengmeng. Dia tidak mampu menyinggung perasaan Ye Xikei atau Luo Xiki. Cheng Yi mengenal Li Mengmeng. Dia telah bekerja paruh waktu di Dark Knight Bar untuk waktu yang lama, dan dia cukup cantik, jadi dia meliriknya beberapa kali lagi. Sekarang dia tahu bahwa Li Mengmeng sebenarnya adalah teman Ye Xikei, jadi Cheng Yi senang karena dia tidak menyinggung perasaannya saat itu. Cheng Yi menyerahkan kartu bank dengan kedua tangannya. Li Mengmeng sedikit terkejut bahwa Cheng Yi secara pribadi akan meminta maaf padanya, seorang karyawan kecil. Namun, setelah melihat percakapan antara Cheng Yi dan dirinya sendiri tadi, Li Mengmeng mungkin tahu alasannya, tetapi dia masih sedikit ragu. Mengmeng, ambillah. Ye Xikei berkata dengan ringan. Walaupun dia tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di kartu Cheng Yi, dia yakin jumlahnya pasti banyak. Cheng Yi bertanggung jawab atas tempat sebesar itu, jadi dia pasti punya uang. Lagi pula, Cheng Yi memberikan uang ini sebagian besar karena dirinya sendiri. Dia ingin menunjukkan niat baiknya padanya. Jika dia memberi sedikit uang, wajahnya akan lebih berharga daripada uang sedikit itu. Baiklah kalau begitu. Li Mengmeng akhirnya menerima kartu itu, dan Cheng Yi merasa lega. Dia takut Li Mengmeng tidak akan menerima uang itu, tetapi ketika Cheng Yi mendengarnya membujuk Li Mengmeng untuk menerimanya, dia akhirnya melepaskan kekhawatirannya, yang berarti dia tidak bermaksud mengejarnya. Tuan Ye, Nona Li, saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Saya sudah menyapa. Semua biaya Tuan Ye hari ini akan ditiadakan. Baiklah, terima kasih banyak. Kata Ye Xikei. Cheng Yi menghela napas lega dan meninggalkan tempat kejadian. Saudara Xiao Kai, apa hubunganmu dengan saudara Cheng? Li Mengmeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia adalah teman saya. Ye Xikei menjelaskan, Mengmeng, terimalah kartu ini. Saudara Xiao Kai, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Li Mengmeng sedikit gelisah, mungkin karena dia menduga ada banyak uang di kartu ini. Tidak apa-apa, ambil saja. Kata Ye Xikei. Paman, adegan pahlawan menyelamatkan gadis cantik ini hebat sekali. Pada saat ini, Han Ruoyao dan Su Ziking perlahan berjalan mendekat. Han Ruoyao menggoda dirinya sendiri, tetapi ada sedikit nada cemburu dalam nadanya. Su Ziking ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia teringat bagaimana dia baru saja menarik kuncir rambutnya, dia berhenti berbicara. Mengmeng, perkenalkan, ini Su Ziking, adik perempuan istriku, dan ini temannya, Han Ruoyao. Ye Xikei memperkenalkan keduanya pada Li Mengmeng. Halo, panggil saja aku Qingqing. Halo, panggil aku Yao Yao. Halo. Mengmeng, biar aku antar kamu pulang dulu. Hari ini sudah cukup larut dan Bibi Zhao pasti mengkhawatirkanmu. Ye Xikei melihat arlojinya. Saat itu hampir pukul 11. Bar itu penuh dengan berbagai macam orang. Ye Xikei memang khawatir tentang keselamatan pekerjaan Li Mengmeng di sini. Misalnya, hari ini, jika dia tidak menemaninya, bukankah para perusuh kecil itu akan berhasil? Baiklah, biar aku yang membereskannya. Li Mengmeng berjalan memasuki ruang staf, tetapi dia tidak menyangka Ye Xikei akan mengikutinya. Mengmeng, lain kali kamu harus cari pekerjaan paruh waktu. Aku bisa membantumu menemukannya. Ye Xikei membujuk Li Mengmeng saat Su Ziking dan Han Ruoyao pergi. Bahasa Indonesia. Mengapa? Li Mengmeng merasa tidak senang saat mendengar ini. Terlalu banyak orang di bar, jadi sebaiknya para gadis menghindari tempat ini. Jika kamu kekurangan uang, aku bisa memberikannya kepadamu. Tidak apa-apa, terima kasih, saudara Xiao Kai. Aku di sini hanya untuk menghidupi diriku sendiri. Li Mengmeng sangat gembira saat mengetahui bahwa dia peduli padanya, tetapi setelah ragu sejenak, dia dengan tegas menolak permintaannya. Baiklah kalau begitu, lain kali kamu harus berhati-hati. Ye Xikei tidak bisa membujuk Li Mengmeng. Meskipun Li Mengmeng masih harus bekerja di sini, Ye Xikei tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Dia berencana untuk menyapa Cheng Yi nanti dan memintanya untuk memberikan perlindungan khusus kepada Li Mengmeng. Ia yakin bahwa di Dark Knight Bar, dengan perawatan Cheng Yi, para gangster itu tidak akan berani menjadikannya sasaran. Baiklah, kakak Xiao Kai, aku sudah selesai berkemas. Ayo berangkat. Begitu Li Mengmeng mengenakan ranselnya, Ye Xikei mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Bab 113. Ye Xikei berencana untuk mengirim Li Mengmeng pulang terlebih dahulu, pertama karena dia khawatir akan keselamatannya, dan kedua karena bar itu dekat dengan rumah Bibi Zhao. Ye Xikei mengendarai Bentley Flying Spur milik Han Ruoyao. Terkadang Ye Xikei selalu penasaran mengapa Han Ruoyao,
seorang gadis yang sedikit terlihat seperti Lolita, mengendarai mobil yang begitu mendominasi. Apakah dia begitu liar hatinya? Meng, apakah kamu dan kakak iparku benar-benar berteman sebelumnya? Di dalam mobil, Su Ziking bertanya pada Li Mengmeng dengan agak enggan, ingin mengetahui sesuatu tentang dirinya sendiri. Ya, dulu aku dan kakak Xiao Kai adalah tetangga. Li Mengmeng mengangguk. Qingqing, kamu bilang kalau kakak Xiao Kai adalah kakak iparmu, bisakah kamu mengajakku bertemu dengan kakakmu? Berbicara mengenai hal ini, Li Mengmeng menjadi tertarik. Dia selalu ingin melihat seperti apa penampilan pasangan hidupnya. Baiklah, adik perempuan saya adalah Presiden Tianya Group. Anda bisa datang ke Tianya Group untuk menemuinya, kata Su Ziking. Hal ini membuat Li Mengmeng takut. Dia tidak menyangka bahwa istrinya adalah Presiden Tianya Group. Bagi Li Mengmeng, Tianya Group adalah target. Ketika mengetahui bahwa istrinya bekerja di sana, Li Mengmeng sangat terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa istrinya adalah Presiden grup tersebut. Saudara Xiao Kai, apakah ini benar? Li Mengmeng menatapnya dengan cemas, mencari konfirmasi darinya. Ya, Su Qingyu, Presiden Tianya Group, adalah istriku. Ye Shikai mengakuinya. Dia tidak ingin mengatakannya terlalu awal, tetapi karena Su Ziking yang mengatakannya, dia tidak bisa tidak mengakuinya. Saya sangat iri. Li Mengmeng tampak tersenyum bahagia, tetapi dia dapat melihat bahwa dia hanya memaksakan diri untuk tersenyum. Ye Shikai tahu apa yang dipikirkan Li Mengmeng. Dia tidak tahu identitasnya sebagai Pluto. Di matanya, dia hanyalah seorang pensiunan tentara dan orang biasa. Di masyarakat perkotaan Yanjing, menikahi wanita kaya pasti akan menyelamatkan 20 tahun kerja kerasnya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa diberikan Li Mengmeng padanya. Dia sangat mencintai dirinya sendiri. Jika saja dia bisa mendapatkan kehidupan material yang lebih baik, dia akan melepaskannya tanpa ragu. Su Ziking tidak menyadari ekspresi Li Mengmeng, tetapi Han Ruoyao dengan tajam menangkap perubahan ini. Pada saat ini, Han Ruoyao sudah yakin bahwa Li Mengmeng menyukainya. Ekspresi wajah Li Mengmeng agak jelek, seolah dia sangat kecewa. Istri dari lelaki idamannya adalah seorang ketua suatu kelompok, dan dia hanyalah seorang mahasiswa. Ketika dia mengetahui identitas Su Qingyu, Li Mengmeng menyadari bahwa dia tidak memiliki modal untuk bersaing sama sekali. Qingqing, Yao Yao, Mengmeng adalah seorang mahasiswa di Universitas Beitian. Seperti kalian berdua, dia adalah seorang mahasiswa. Jika kalian memiliki pertanyaan tentang studi kalian, kalian dapat mendiskusikannya satu sama lain. Apa, Mengmeng, kamu mahasiswa Universitas Beitian? Setelah mendengar ini, kedua gadis itu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Ya, Li Mengmeng mengangguk dan menjawab. Kami berdua dari Universitas Yanqing. Tahukah Anda bahwa akan ada kompetisi debat antara kedua sekolah minggu depan? Su Ziking bertanya. Saya tahu. Saya juga akan mewakili sekolah kita untuk berpartisipasi, kata Li Mengmeng. Qingqing, ada apa? Apakah kamu juga anggota tim debat sekolahmu? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Tentu saja, aku nomor 1 di tim debat. Dengan lidahku yang fasih, aku tak terkalahkan di sekolah. Su Ziking berkata dengan bangga. Wajah Ye Shikai penuh dengan garis-garis hitam. Dengan kepribadiannya dan kefasihannya berbicara, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, bukan? Dia tahu itu dengan sangat baik. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia hampir disalahpahami oleh Su Qingyu karena Su Ziking. Tetapi sekali lagi, karena Su Ziking bisa bergabung dengan tim debat Universitas Yanqing, berarti dia memang mampu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk? Lalu kita akan bertarung minggu depan. Li Mengmeng berkata sambil tersenyum, dan satu tangan tanpa sengaja menggenggam telapak tangannya sendiri. Mengmeng, meskipun kamu adalah teman kakak iparku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Su Ziking berkata sambil cemberut. Tentu saja. Kamu harus mengerahkan 100% kekuatanmu di lapangan. Qingqing, aku menantikan penampilanmu, kata Li Mengmeng. Membandingkan nada bicara kedua orang itu, Li Mengmeng tampak dewasa dan murah hati, sedangkan Su Ziking tampak lebih kekanak-kanakan. Pada saat ini, kedua gadis itu menatapnya serempak, dengan tatapan dingin di mata mereka. Ye Shikai merasa sedikit gelisah. Apa yang ingin mereka lakukan? Kakak ipar, kamu pasti akan datang untuk menghiburku saat waktunya tiba, kan? Tiba-tiba, Su Ziking mencengkeram lengannya dengan keras, dan Ye Shikai yang sedang berkonsentrasi mengemudi pun terkejut. Qingqing, lepaskan tanganku dulu. Sesuai dugaanku, dalam perkelahian dua wanita, hanya akulah yang terluka.
Kakak Xiaokai, aku yakin kau akan datang untuk menyemangatiku, kan? Li Mengmeng tidak mau kalah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan tatapan matanya yang lembut membuat dia tidak mungkin menolaknya. Kakak ipar, kalau kamu tidak menghiburku, tamatlah riwayatmu. Su Ziking melihat bahwa dia tidak akan bersikap lemah lembut dan mengambil pendekatan yang keras, bahkan mengancamnya. Apakah dia lupa bahwa tadi di bar, Su Ziking ingin mengancamnya, tetapi dia malah memergokinya. Bolehkah saya tetap netral? Ye Shikai berpikir lama dan masih tidak tahu harus menolak siapa. Tidak, tidak. Kedua wanita itu berkata serempak bahwa tampaknya mereka dalam masalah. Han Ruoyao menyaksikan api dari seberang sungai seperti sebuah sandiwara. Melihat ekspresi mereka yang tak berdaya, dia malah tertawa kegirangan. Mengmeng, kita sudah sampai. Aku akan mengantarmu ke atas. Tanpa sadar, Ye Shikai telah melaju hingga ke dasar gedung. Dia memarkir mobilnya dengan mantap dan berkata, Qingqing, Yao Yao, tunggu aku di mobil sebentar. Ye Shikai dan Li Mengmeng naik ke atas dan meninggalkan kedua gadis itu di dalam mobil. Qingqing, menurutmu siapa yang akan didukung paman? Han Ruoyao bertanya sambil tersenyum licik. Cek, pasti aku. Kok bisa lengan kakak iparku bengkok keluar? Su Ziking tampak percaya diri. Benarkah? Tapi aku merasa dia kembali untuk membantu Mengmeng. Tidak mungkin, aku percaya pada kakak iparku. Su Ziking berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Benarkah? Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku yakin dia akan membantu Mengmeng. Ayo berjudi, siapa takut siapa? Bab 114. Daripada mengatakan bahwa Su Ziking sedang bertaruh, lebih baik mengatakan bahwa dia marah. Agar adil, Su Ziking tidak cukup yakin apakah dia membantunya atau Li Mengmeng. Melihat senyum Han Ruoyao yang penuh arti, Su Ziking merasa takut entah kenapa. Keyakinan apa yang dimiliki Han Ruoyao untuk dipertaruhkan pada Li Mengmeng? Di koridor. Mengmeng, sudah malam sekali, sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Ye Shikai membantu Li Mengmeng membuka pintu dan mengantarnya pulang, tetapi dia berdiri di luar pintu dan tidak masuk. Saat ini, Bibi Zhao dan Paman Li sudah tidur, jadi ruang tamu kosong. Baiklah, Saudara Xiaokai, kamu harus datang ke kompetisi debat minggu depan. Melihat ekspresi Li Mengmeng yang penuh harap, Ye Shikai benar-benar tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan melihatnya. Baiklah kalau begitu. Mengingat Ye Shikai masih harus bekerja, Li Mengmeng merasa malu untuk memaksanya. Keduanya mengucapkan selamat tinggal dan Ye Shikai pergi. Apa yang kalian berdua bicarakan? Ye Shikai baru saja membuka pintu mobil ketika dia mendengar dua wanita bertengkar di dalam mobil. Ketika dia tiba-tiba masuk, kedua wanita itu akhirnya terdiam. Tidak ada apa-apa. Su Ziking mendengus dingin. Dia dan Han Ruoyao hampir bertengkar gara-gara taruhan tadi. Yao Yao, aku ingin mengantarmu pulang, lalu aku akan mengantar Qingqing pulang. Ye Shikai mengencangkan sabuk pengamannya. Mengingat ini adalah mobil Han Ruoyao dan dia tidak bisa sembarangan menggunakannya, Ye Shikai menghela napas dan bertanya-tanya apakah dia harus membeli mobil sendiri, kalau tidak, akan merepotkan untuk keluar. Tidak apa-apa, Paman. Kamu dan Qingqing bisa mengantar mobilku pulang. Kembalikan saja padaku besok. Baiklah kalau begitu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum dan melaju keluar dari komunitas. Setelah Ye Shikai pergi, sebuah mobil Maserati hitam melaju perlahan tidak jauh dari komunitas. Setelah mengantar Han Ruoyao pergi, keduanya kembali ke rumah. Saat itu hampir larut malam. Qingqing, kamu keluar untuk bermain tanpa memberitahu adikmu selarut ini, apakah kamu tidak takut dia akan mengetahuinya? Mereka berdua datang ke pintu, berjingkat-jingkat seperti pencuri. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku keluar saat adikku tertidur, dan aku mengunci pintu. Pasti adikku mengira aku sedang tidur. Su Ziking tampak bangga dan perlahan membuka pintu. Ruang tamunya gelap. Lihat, aku bilang adikku harus. Dia pasti tertidur, kan? Pada saat ini, semua lampu di ruang tamu menyala, dan suara dingin Su Qingyu terdengar di ruang tamu. Segalanya tampak begitu familiar. Aku ingat belum lama ini, Su Ziking ditangkap oleh Su Qingyu dengan cara seperti ini. Menurut alur cerita terakhir, Su Ziking seharusnya menjual dirinya sendiri. Kakak, kenapa belum tidur? Su Ziking menatap Su Qingyu dengan malu. Jika aku tidak kembali, kamu tidak akan berencana untuk kembali, kan? Su Qingyu berdiri, berjalan ke sisinya, dan bertanya dengan lembut, apakah kamu sudah kembali untuk memeriksa?
Dia telah memberitahu Su Qingyu sebelumnya bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya untuk memeriksa hari ini. Ya, saya pernah ke sana, kata Ye Shikai. Sudah malam sekali, naiklah ke atas dan tidur. Su Qingyu tampak lembut, seperti seorang istri yang berbudi luhur. Ye Shikai merasa gembira dari lubuk hatinya. Mungkinkah Su Qingyu telah berubah total dan berencana menjadi seorang istri yang mengurus suami dan anak-anaknya? Dia merasa sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Qingyu, kamu juga harus istirahat. Ya, oke. Keduanya saling memandang dengan penuh cinta. Hai, adik, kakak ipar, apa tidak apa-apa jika kalian menunjukkan rasa cinta di hadapanku? Saat ini, Su Ziqing berkata dengan nada menghina. Sial, suasana penuh kasih sayang itu hancur begitu saja. Apakah dia lupa bahwa Su Qingyu akan datang untuk melunasi hutangnya nanti? Qingqing, datanglah ke kamarku nanti dan jelaskan padaku. Benar saja, saat Su Qingyu memperlihatkan ekspresi dingin, Su Ziqing tak kuasa menahan gemetar sekujur tubuhnya. Tanpa sadar dia memandangi dirinya sendiri, tampak begitu menyedihkan. Dia pasti menganggap dirinya sebagai penyelamat. Qingqing, kamu harus mengaku dan berusaha untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Su Qingyu akan berdiri di pihaknya kali ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Su Ziqing. Qingqing, kamu tertangkap basah kali ini. Bukannya aku tidak akan menyimpan rahasia ini untukmu. Keesokan paginya, di meja makan, Ye Shikai melihat ekspresi putus asa Su Ziqing dan mulai menertawakan kemalangannya. Qingqing, bagaimana tidurmu tadi malam? Su Ziqing mendengus dingin, memalingkan kepalanya, memutar matanya ke arah dirinya sendiri, dan bergumam, kakak ipar Bao, kamu benar-benar tidak setia. Cek, kamu kan yang sembunyi-sembunyi main tanpa sepengetahuan kakakmu. Wajah Su Ziqing memerah karena marah, tetapi dia tidak dapat membantah karena dia salah. Kakakku mengambil semua kartuku dan bahkan membuat perjanjian dengan Yao Yao untuk memintanya mengawasiku. Apa yang harus kulakukan, kakak ipar? Su Ziqing tampak tak berdaya. Kalau begitu, kamu harus belajar dengan giat. Minggu depan kamu akan mengikuti lomba debat. Kalau kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik, percuma saja menangis dan membuat keributan di lapangan. Ye Shikai berkata dengan nada bercanda, baiklah, aku akan mengembalikan mobil itu ke Yao Yao dulu. Sebaiknya kau bersikap baik di sekolah. Setelah Ye Shikai selesai berbicara, dia meninggalkan Su Ziqing di ruang tamu. Su Ziqing mengumpat dalam hati, aku tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi saat dia berpikir bahwa dia dan Su Qingyu sedang memperhatikannya, dia menjadi patah semangat. Tampaknya gadis kecil ini akan menghadapi masa sulit di masa mendatang. Saat Ye Shikai mengendarai Bentley, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir apakah dia harus membeli mobil untuk dirinya sendiri. Semua pria kurang lebih sombong, belum lagi istrinya yang merupakan ketua suatu kelompok. Faktanya, bukan hanya Su Qingyu, tampaknya semua wanita yang dikenalnya adalah wanita kaya. Bukankah Bentley yang dikendarainya itu milik Han Ruoyao? Ye Shikai mengeluarkan kartu emas hitam dari dompetnya. Dia jarang mengeluarkan kartu ini. Lagi pula, orang yang memiliki kartu ini bukanlah orang biasa. Jika Su Qingyu melihatnya, dia mungkin akan berpikir terlalu banyak. Ye Shikai sedang mengemudi ketika dia secara tidak sengaja melihat toko perhiasan si Cheng Yu. Berpikir tentang gelang giok yang dia berikan kepada Su Qingyu terakhir kali, Ye Shikai berencana untuk pergi dan mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Dia perlahan menghentikan mobilnya dan berjalan memasuki toko perhiasan itu. Ye Shikai tahu bahwa Tuan Si adalah bos di belakang layar dan tentu saja dia tidak akan duduk di depan. Dia datang ke toko dan melihat-lihat. Tuan Ye, Anda di sini. Seorang pemandu belanja wanita maju ke depan. Dialah yang sebelumnya menjual gelang giok palsu itu. Memikirkan hal ini, Ye Shikai merasa sedikit malu. Terakhir kali dia melangkah maju, dia ketakutan. Untungnya, Tuan Si berpikiran terbuka dan tidak memecatnya. Saya ingin mencari Tuan Si. Baik, Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Pemandu belanja wanita itu mengetahui hubungan antara dirinya dan si Cheng Yu, jadi dia berbalik dan pergi tanpa kebingungan. Ye Shikai memanfaatkan waktu luangnya untuk melihat-lihat. Pada saat ini, sesosok sosok yang rupawan muncul di hadapannya. Dia bertubuh berisi dan dia tahu dia cantik tanpa perlu melihat wajahnya. Tetapi yang paling penting adalah Ye Shikai pernah melihat sosok ini sebelumnya, jadi dia perlahan berjalan mendekati wanita itu. Halo, Nona Tang, kita bertemu lagi. Ye Shikai berkata sambil tersenyum.
Wanita ini tak lain adalah Tang Yun, pramugari cantik yang berada di pesawat yang membawanya kembali ke Tiongkok. Dia benar-benar melihatnya di sini. Anda adalah Tuan Ye. Tang Yun mendongak melihat dirinya sendiri, berpikir selama 2 atau 3 detik, lalu berkata dengan heran. Bab 115. Kebetulan sekali. Ye Shikai sedikit terkejut bertemu Tang Yun. Dia pertama kali bertemu Tang Yun di pesawat terakhir kali. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu hari ini meskipun nasib mereka terpisah ribuan mil. Ya, apakah kondisi Tuan Ye sudah membaik? Tang Yun bertanya. Oh, jauh lebih baik. Ketika Tang Yun menyebutkan penyakitnya, Ye Shikai sedikit bingung. Kapan dia sakit? Setelah berpikir sejenak, dia ingat bahwa terakhir kali di pesawat, penyakit cinta setannya hampir kambuh. Tang Yun ada di sisinya saat itu. Dia pasti mengira dirinya sakit. Tanpa diduga, setelah sekian lama, Tang Yun masih ingat kejadian ini. Jika ada yang salah, pastikan untuk pergi ke rumah sakit. Tang Yun berkata dengan khawatir. Begitu, Tang Yun, mengapa kamu ada di sini? Saya meminta cuti singkat dari maskapai penerbangan. Selama waktu luang ini, saya bepergian ke berbagai kota. Saya baru saja kembali dari kota Luoan sehari sebelum kemarin. Tang Yun tersenyum dan mendesah pelan. Profesi kita tampaknya memungkinkan kita untuk bepergian keliling dunia, tetapi kenyataannya, pekerjaan itu sangat membosankan. Kalau begitu, bersenang-senanglah. Ye Shikai berkata, ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di toko batu giok? Ulang tahun seorang teman akan segera tiba, dan aku berencana untuk membelikannya hadiah. Tang Yun menatap meja giok, matanya berhenti pada susunan giok yang mempesona. Saya mendengar bahwa toko giok ini sangat terkenal, jadi saya datang untuk melihatnya. Xiao Ye, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara yang tenang dan ramah terdengar di telinga mereka, dan Tuan Si berjalan ke sisi mereka sambil tersenyum di wajahnya. Tuan Si, Anda masih dalam keadaan sehat. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Sebagai seorang kultivator, dia dapat dengan mudah melihat kondisi fisik orang-orang biasa. Dia harus mengatakan bahwa si Cheng Yu adalah lelaki tua paling sehat yang pernah dilihatnya. Di usianya yang setua itu, dia tidak berbeda dengan seseorang yang berusia 50 tahun. Tentu saja. Si Cheng Yu tertawa terbahak-bahak dan menoleh menatap Tang Yun di sampingnya. Xiao Ye, apakah ini istrimu? Setelah mendengar apa yang dikatakan si Cheng Yu, wajah Tang Yun memerah. Terakhir kali dia bilang akan membeli hadiah untuk istrinya, dan sekarang dia melihat wanita secantik itu di sampingnya, dia pasti salah paham. Tidak, orang tua, dia dan aku hanya teman biasa. Tuan Si, Anda salah paham. Dia adalah teman saya. Ye Shikai menjelaskan. Si Cheng Yu tersenyum padanya, seolah memiliki makna yang dalam. Begitu ya, saya telah melakukan kesalahan. Maaf, Nona muda. Tidak masalah. Tang Yun, perkenalkan. Ini pemilik toko ini, si Cheng Yu. Dia juga presiden Asosiasi Barang Antik dan Giok Yanjing. Dia ahli di bidang ini. Ye Shikai memperkenalkan Tang Yun. Benarkah, Tuan Si? Saya sangat menyesal. Tang Yun tersenyum seperti pramugari pada umumnya. Itu hanya reputasi palsu. Aku baru saja memasuki lingkaran ini lebih awal daripada anak muda. Orang tua itu tersenyum dan menunjuk ke arah Ye Shikai. Bicara soal ahli, kamulah ahli yang sebenarnya. Kamulah orang pertama yang membuatku kalah dalam hidupku. Lelaki tua itu menggoda. Ye Shikai paling tahu hal itu. Terakhir kali, dia mengungkapkan keaslian yang palsu di depan semua orang, dan bahkan lelaki tua itu hampir tertipu oleh yang palsu. Nona, Anda di sini untuk membeli perhiasan giok, kan? Bagaimana kalau saya perkenalkan beberapa? Si Cheng Yu melirik konter di sebelah Tang Yun dan menebak bahwa dia datang ke sini untuk membeli perhiasan giok. Terima kasih banyak, orang tua. Si Cheng Yu menuntun Tang Yun berkeliling di depan kontainer. Ye Shikai tiba-tiba teringat bahwa dia masih harus mengembalikan mobil kepada Han Ruoyao. Dia hampir lupa tentang bisnisnya. Melihat Tang Yun di sampingnya, Ye Shikai memutuskan untuk menyapa. Tang Yun, Tuan Si, aku masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Shikai merasakan napas kematian dan rasa krisis di hatinya. Ini mungkin yang orang luar sebut sebagai indera keenam. Ia mengandalkan hal ini untuk menghindari krisis berkali-kali. Tampaknya sesuatu akan terjadi lagi hari ini. Cepat turun. Ye Shikai melirik dan melihat cahaya dingin. Jika dia orang biasa, dia pasti tidak akan mempunyai kecepatan reaksi secepat itu. Namun, dia bukan hanya seorang kultivator, tetapi juga dewa utama Pluto.
Ledakan. Pada saat kritis, Ye menerkam kedua pria itu dan menjatuhkan mereka ke tanah. Lalu terdengarlah suara kaca pecah. Dia mendongak dan melihat bahwa sebuah jam kuno di belakangnya telah hancur, dan roda giginya jatuh ke tanah. Lalu terdengarlah suara kaca pecah. Beberapa lemari kaca pecah dan tanah dipenuhi pecahan kaca. Beberapa karyawan wanita berteriak, dan beberapa karyawan pria pun tak jauh lebih baik keadaannya. Mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka belum bereaksi. Sialan, Ye mengumpat dalam hati, kejadian itu terulang lagi, terakhir kali dengan Luo Shiki, kali ini dengan Tang Yun, ini pusat kota, masih ada yang berani menembak di sini lagi, apa orang-orang ini begitu keterlaluan? Ye mengumpat, kali ini dia tidak boleh membiarkan sekelompok orang ini lolos. Setelah beberapa tembakan, Ye mengangkat kepalanya dan melihat keluar pintu, Tuan Ye, cepat turunkan kepala Anda. Pada saat ini, ada sedikit getaran dari bawah. Tangan Ye berada di bahu Tang Yun, dan keduanya berpelukan erat. Dia bahkan bisa mencium aroma tubuh Tang Yun. Menembak memang merupakan suatu hal yang jarang sekali ditemui oleh kebanyakan orang. Wajar pula bila tubuh Tang Yun gemetar tak terkendali. Tidak apa-apa. Kamu dan Tuan Si tetaplah di sini dan jangan bergerak. Ye membelai punggung Tang Yun dengan lembut. Tuan Si, apakah Anda baik-baik saja? Ye bertanya pada si Cheng Yu di sampingnya. Lagi pula, dia sudah tua, dan akan merepotkan kalau dia ketakutan. Tidak apa-apa, aku pernah menjadi tentara sebelumnya, aku tidak asing dengan suara tembakan. Astaga, siapa orang-orang ini? Beraninya mereka menembak di sini. Saya tidak menyangka si Cheng Yu pernah bertugas di ketentaraan sebelumnya, jadi ketika menghadapi keadaan darurat seperti itu, dia jauh lebih tenang daripada kebanyakan orang. Xiao Ye, jangan keluar. Dengarkan suara tembakan. Setidaknya ada 4 atau 5 tembakan. Akan berbahaya jika kamu keluar. Ye berseru. Dia tidak menyangka bahwa dia masih mendengarkan suara tembakan. Tidak apa-apa, aku akan keluar untuk menarik perhatian mereka. Tang Yun, cepat panggil polisi. Tuan Si, tolong lindungi dia. Saat Ye selesai berbicara, sebelum mereka berdua sempat mengatakan apapun, dia melepaskan diri dari tangan Tang Yun, tiba-tiba berdiri, dan melesat maju bagai anak panah. Tidak. Tang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi sudah terlambat. Ye sudah bergegas keluar. Dalam sekejap, Ye melihat orang-orang datang dengan jelas. Ada 4 pria bertopeng, 2 di antaranya memegang senapan mesin ringan dan 2 lainnya memegang pistol. Dia keluar tiba-tiba dan terlihat oleh keempat pria itu. Beberapa peluru menyusul, tetapi dia sangat cepat dan peluru-peluru itu menjadi kosong di depannya. Bersambung.